Dan ada juga pemeriksaan dari CCTV yang pada pukul 16:22 yang menjelaskan saat Jessica mengibaskan rambutnya yang dinyatakan oleh Profesor Roni merupakan gerakan untuk menenangkan diri Jessica. Hal itu menjadi pusat perhatian pada saat persidangan, yaitu ada beberapa gerakan pada saat menyentuh hidung pada saat jam 16:22 yang dinyatakan pada persidangan bahwa Roni menyatakan yang diartikan bahwa Jessica berbohong. Dalam pemeriksaan Jessica juga sempat menolak memberikan keterangan. Dalam CCTV yang diamati oleh Roni, dalam pengamatannya ada gerakan Jessica pada saat menghalang-halangi sesuatu yang umumnya ini terjadi jika seseorang tidak nyaman dengan situasi. Itu yang dinyatakan oleh Roni, seorang kriminolog UI. Dan ada juga gerakan Jessica menengok ke kiri dan ke belakang yang menunjukkan bahwa Jessica mengalami kecemasan pada saat Jessica berada di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016 lalu. Dalam CCTV juga sempat terlihat Mirna yang memberi jarak terhadap Jessica dan menunjukkan Mirna tidak nyaman melakukan pertemuan dengan Jessica pada 6 Januari lalu. Dan Profesor Roni juga sempat mempelajari watak dasar dari Jessica yang berdasarkan struktur wajah Jessica. Dan hasilnya disimpulkan oleh Roni, Jessica mengalami kurang kepercayaan diri. Jessica juga seorang pemilih teman dan berharap pertemanan berlangsung lama dan menunjukkan sifat neurosis obsesif yang kecenderungan ingin memilih dan posesif terhadap temannya. Dan ada juga yang menarik adalah ada 22 ciri psikopat yang dipelajari oleh Profesor Roni Niti Baskara yang 4 diantaranya ada di Jessica. Namun Jessica dinyatakan oleh Roni bukan termasuk psikopat. Jessica termasuk tipe gabungan dari narsistik yang mempunyai emosi yang tidak stabil, mempunyai sifat yang ingin dicintai dan tidak suka dikritik dan sensitif. Jessica juga punya potensi membahayakan diri sendiri dan orang lain yang sempat juga ditanyakan oleh JPU pada saat persidangan. Dan dari pengamatan CCTV juga ada wawancara serta analisis wajah yang cukup menyimpulkan profil kepribadian Jessica. Dari CCTV saat Mirna kejang, Jessica juga justru terlihat lega. Itu dinyatakan oleh Roni Niti Baskara pada saat persidangan. Jessica termasuk tipe narsis yang ingin melakukan sesuatu menjadi pusat perhatian. Itulah yang dinyatakan oleh Roni. Jessica juga ditengarai memiliki tipe kepribadian emosional, unstable, dan termasuk tipe orang yang sering mengungkit luka lamanya. Jessica juga memiliki emosi yang tidak stabil sehingga berpotensi melukai diri sendiri. Dan itu berkali-kali ditanyakan oleh jaksa penuntut umum pada saat persidangan. Jessica juga punya kemampuan membuat perencanaan yang rumit. JPU juga sempat menanyakan apa makna di balik Jessica menghalang-halangi sesuatu yang diamati oleh Roni dalam CCTV. Dan pemirsa, kita lihat di layar kaca Anda dan sidang kembali dimulai. Terima kasih Yang Mulia. Kepada ahli, saya ingin bertanya. Ahli tadi menjelaskan beberapa hal tentang terdakwa ini yang didasarkan pada CCTV. Apakah saudara bawa CCTV-nya di sini? Saya hanya melihat di Polda. Dituangkan, saya amati, saya pelajari dari situ. Itu. Ya. Karena masalahnya ahli, kita menjadi tidak tahu apakah yang saudara lihat
atau yang dipertunjukkan kepada ahli, apakah sama dengan CCTV yang ada di sini? Jadi kita kan jadi repot nih. Saya bertanya A, ternyata bisa saja di tempat Anda tidak ada seperti itu. Karena Anda bercerita tentang yang Anda lihat yang kami tidak lihat. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tolong dicatat yang mulia bahwa ini tingkat kesulitan kita. Ahli ini melihat dan memberikan keterangannya berdasarkan CCTV yang tidak pernah ditunjukkan di sini dan kita tidak tahu apakah itu sama dengan CCTV yang ada di sini. Begini, yang saya hormati Bapak Penasihat Hukum, wajah Jessica terlihat jelas di situ. Perempuan Wisnu ada di situ. Katakanlah kalau itu direkayasa, tidak mungkin direkayasa. Saya tahu persis wajahnya. Tidak bisa. Iya, tentu Anda lihat Jessica, lihat yang lain, tapi Ya. kan harus sama dengan keadaan yang sebenarnya. Ini kan persidangan ahli, gerakan-gerakan, peristiwa-peristiwa, apakah itu ada sama atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ya Pak, kita nggak bisa menyalahkan ahli, karena ahli kan hanya ditunjukkan CCTV. Tapi kan saya bicara, saya wawancara. Iya, tapi kan persoalannya kan belum tentu sama kan. Itu nanti biar hakim yang menilai. Ya? Atau gini ya, pada saat mengamati CCTV itu dilakukan di mana, Ali? Di Polda. Di Polda. Ya. Itu ya. Iya, itu aja. Apakah CCTV yang di Polda itu yang kemudian ditayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini kan Kita nggak tahu. tidak tahu. Ya, itu aja. Versi penasihat hukum kan begitu, ya kan? Terima Nggak kasih. apa-apa, kita catat semuanya, ya. Ya. Kami persilakan. Saudara ahli, saya mau bertanya tadi dengan keilmuan saudara. Tadi ahli berbicara tentang ilmu kriminologi. Dalam ilmu kriminologi itu apakah juga gejala-gejala sosial itu dianalisa enggak ya? Betul. Betul ya, Ya. gejala-gejala sosial. Kalau demikian halnya, tadi saudara membuat suatu rumusan-rumusan dengan pengertian cemas. Kita mulai dulu dari situ ya. Oke. Coba dulu ahli jelaskan kepada kami, kalau orang cemas itu bentuknya kayak apa? Oke. Itu. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap majelis ini, kalau saya diminta untuk menunjukkan berbagai kecemasan jenis-jenisnya, ya, itu saya bisa tunjukkan di sini. Mohon maaf, Pak Oto yang saya hormati, di TV selama ini itu Bapak luar biasa, gabungan wajah dan sebagainya. Saya tidak mau baca sebelum tidak enak ini, bagus-bagus semua lah. Tetapi beberapa kali Bapak saya lihat cemas waktu berdebat dengan ahli yang lain. Itu saya bisa buktikan. Enggak, saya Kalau enggak Bapak ingin lihat begitu, saya bisa demonstrasikan sekarang. Baik, tolong dulu tunjukkan beberapa bentuk-bentuk kecemasan yang ada pada setiap orang, ciri-ciri. Ya, Enggak, secara umum aja. saya boleh Biar pakai, kita- boleh saya begini loh. Hah? Kan saya belajar dari buku, bisa juga contoh-contohnya ada. Contoh-contohnya ada. Lo iya tunjukkanlah, kasih tahu lah Iya, iya. apakah umpamanya garuk tangan gitu kan, itu bebas aja Bapak gitu. Iya. Jangan terlalu defend, kita kan nanya ilmu, kita mau belajar nih sama Bapak. Boleh. Coba, jadi apa ciri-cirinya orang cemas itu? Pertama, si orang cemas itu termasuk yang namanya dalam psikiatri itu golongan neurosis. Ya. Cemas seperti saya, cemas kalau malam-malam anak saya yang perempuan belum datang. Ya. Ya. Tanda-tandanya lah, tanda-tanda orang cemas gitu. Tanda-tandanya gerakan-gerakannya. Gerakannya kayak apa? Ya gelisah. Iya, artinya tanda-tanda orang gelisah itu kayak apa? Itu terlihat dari mukanya, Dari wajahnya. wajah. Begini, umpamakan saja ya. Ada di sidang pengadilan antara pengacara, sorry, hukum dengan
perdebatan dengan ahli, ya. Si penasihat hukum itu merasa cemas, waduh jangan-jangan dia tahu banyak, jangan-jangan bener yang dia bilang, wah ini gimana ini, ya. Itu tergambar itu, ada itu gambarnya. Itu cemas itu. Cemas. Apalagi? Cemas itu anxiety itu macam-macam. Anxiety di bahasa Anxiety. kedokterannya Ya, anxiety. anxiety. Ya. Bacanya anxiety. Betul. Dokter. Ya. Jadi anxiety itu sama dengan cemas, Ya. tapi tanda-tandanya ahli belum nggak bisa jelaskan secara contoh lah. Kasih 5 ciri, Ya. 5 ciri. Dia gemetar, Gemetar. ya. Terus Dia mukanya ketakutan. ketakutan. Dia bisa sedih, Apa? sedih, Sedih. ya. Kadang-kadang bibirnya bergerak-gerak, Bibir bergerak-gerak. bibirnya tertutup. Oh ya begitu, seperti itu Bapak. Itulah kira-kira. Ya, dan Cemas. itu ada Jadi, prosesnya. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah kalau orang bibirnya tertutup itu pasti tanda cemas? Oh ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Umpamanya teman saya ini bibirnya tertutup atau Ya. orang televisi bibirnya tertutup. Apakah dengan demikian kita bisa simpulkan orang yang tertutup bibirnya itu pasti cemas? Dengan situasi apa dulu? Nanti dulu dengar. Kalau Bapak menonton chef masak Australia, pada saat si finalis duduk di depan, berdiri sambil tegang, siapa yang akan menang, sebagainya. Dua kali DO, ya. Ujian ketiga kalinya saya ketua sidangnya, di teman saya Profesor uji, dia masuk. Begitu dia masuk, dia manggut, dia senyum, ini ya, dia masuk, cantik orangnya. Profesor Usil di samping saya bilang, Prof Roni, heran saya ini orang bisa masih senyum-senyum, ya, tawa-ketawa, hormat, padahal dia mau di DO sekarang. Lihat dong senyum manisnya. Wah, Anda nggak ngerti nih. Senyum itu adalah blended smile, ya, bukan American smile, ya, macam-macam. Itu artinya senyum kekecewaan, senyum harapan. Dan biasanya bawahan ke atasan selalu menunjukkan senyum kepada atasannya. Apa yang terjadi? Begitu diuji, dia blocking, dia begini, ya. Dan kemudian satu hari dia saking banyak pertanyaan yang sukar, dia begini namanya. Tuh, saya bilang, apa artinya? Ya gatel lah, bukan. Itu namanya simbolik air mata. Apa itu? Dia sedang sedih. Dia sedang sedih. Tidak menutup kemungkinan sebentar lagi menetes air matanya atau ngeyembeng, orang sama bilang. Nggak mungkin. Betul. Air matanya sedikit-sedikit. Nah, mohon maaf, boleh tidak saya hubungkan dengan Jessica? Kecemasan. Boleh. Silakan. Waktu saya periksa Jessica, dalam situasi kondisi yang begitu tenang dan sebagainya, sehingga Ibu Ratih benar-benar tidak bisa mengikuti, dia pernah menggesek ininya 2 kali. Ini. Ada yang begini, gini, ini itu udah. Saya bilang ini terlalu sedih. Saya bilang bu ini udah nggak usah ditanya lagi. Jadi tipe orang seperti Jessica juga mengenal rasa takut dan segala sebagainya. Tapi beliau ini kategorinya ada gestur dalam gestur kali David. Maka itu orang sulit mendeteksi dia. Baik. Tapi kira-kira kita teruskan ya. Ya. Jadi tadi ahli mengatakan tadi ada apa artis nunggu-nunggu itu juga cemas gitu ya? Ya.
Tadi katakan orang menunggu karena mau nunggu artis, ya. Giliran menunggu giliran Oh, iya. juga cemas ya. Betul. Jadi kalau orang nunggu itu cemas juga ya. Oh iya, Oh ya. menunggu apa dulu masalahnya. Itu dia. Pertanyaan saya simpel. Waktu Jessica katanya di sana kan Anda lihat cemas. Apakah Anda tahu, ahli tahu bahwa pada waktu itu dia menunggu Mirna datang yang terlambat sampai 1 jam? Memang betul. Ya. Iya cemas. Nah, kan? bisa nggak itu cara cemas? Bisa. Itu. Karena takutnya nggak datang, nanti dia nggak sesuai. Iya. Kalau dia nggak datang, rencananya nggak jadi dong. Jadi belum berarti karena ada merencanakan sesuatu kan? Oh, macam-macam cemas. Macam-macam Iya. cemas. Macam-macam. Ya, ada dalam buku. Itu Ya, di buku. ya. Ya, saya kira ini saintis sekali kok, bagus Pak Dokter ahli ya. Jadi kita terbuka dengan semuanya. Nah, jadi tadi sudah menjelaskan apakah ada dalam teori bahwa cemas itu tanda-tandanya ada 20 atau 30 gitu. Ada nggak dalam teori begitu? Apa itu? Apakah dalam teori ilmu neurologi untuk menentukan cemas itu ada tanda-tandanya 20 atau 30?